Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanul, NIM 210222078. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi, yaitu ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ibadah. Secara etimologi, ibadah adalah taat, al-tarah, pasrah, mengabdi, merendah diri dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta bersatu berikut isinya. Secara terminologi, menurut ilmu tahmiyah, ibadah adalah salah satu istilah atau nama yang mencangkup seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perkataan zahir dan batin. Macam-macam ibadah secara garis besar ada dua, yaitu ibadah madha dan ibadah gairu madha. Ibadah madha adalah ibadah amalan-amalan yang baik diteruskan secara estetis dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, baik perintah, waktu, dan tata cara pelaksanaannya. Contohnya rukun Islam, syahadat, dan sholat pada Quran surah Al-Luqman ayat 17 dan Quran surah sampai dengan Quran 29 ayat 45. Puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Zakat Quran surah 8 ayat 103. Kedua, ibadah gairu madha. Secara amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bersifat umum yang pelaksanaannya waktu, jumlah, dan tempat tidak ditentukan. Pun dalil yang melancarkan aturan darah dan otot bahu dan kaya akan oksigen mengurangi resiko tumbuh. Adapun rukun sholat adalah kedua mampu, ketiga tak berada dalam baca surat Fatihah, kelima rukuk, keenam i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara dua sujud, 9 tasyahud awal dan tasyahud akhir, 10 membaca sholat, salawat, dan salam, 10 tertib. Adapun tahara, tata cara tahara praktik Muhammadiyah, yaitu wudu, membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali, membasuh seluruh muka 3 kali. Keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dan menggorokkannya 5 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Kelima, mengusap kepala dan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tekuk dan mengembalikan kedua tangan itu seperti semula. Seperti itu mengulap kedua tangan telinga. Keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. Baik, yang kedua yaitu sholat. Definisi sholat adalah menurut Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syariat berarti ucapan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri ditutupi dengan salam dengan syarat tertentu. Adapun syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu amalan, yaitu Islam, berakal baik, suci dari najis dan hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan itu
yaitu definisi puasa. Saum menurut bahasa yaitu al-imsak atau menahan diri. Adapun menurut syahri yaitu menahan diri dengan niat yang seluruh membatalkan puasa, seperti makanan, minuman, dan bersetubuh mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan apa saja yang membatalkan puasa yaitu haid, berhubungan intim, gangguan kejiwaan. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan apa itu haji. Arti kata haji berasal secara berasal bahasa adalah berziarah, berkunjung atau berwisata suci, sedangkan istilah adalah berziarah sekelompok tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dan alat ibadah. Adapun syarat tes haji yaitu Islam, balik, dewasa, berakal, sehat. Keempat, merdeka. Kelima, istihaq. Adapun rukun haji, ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, bersyukur, tertib. Adapun macam-macam haji yaitu haji iftirat, haji qiran, haji tamattu. Adapun tata cara tayamun yaitu mengucapkan basmalah, meletakkan kedua telapak tangan pada debu, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah, dan kelima, mengusap punggung telapak tangan dan telapak tangan kiri. Adapun tata cara mandi wajib yaitu mulailah dengan mencuci kedua tangan dengan niat yaitu ikhlas karena Allah. 2. Lalu mencuci kemaluan. 3. Lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. 4. Kemudian air dan masukkanlah jari-jari tanganmu pada pangkal rambut dengan disertai wangi-wangian sampai bagi perempuan hal itu dikerjakan sesudah rambut dan dalam keadaan terlepas. Mulailah dengan menyiram air pada bagian sisi kanan kepala 3 kali, pada sisi kiri bagian pula seperti itu. Adapun manfaat puasa bagi fisik kita yaitu menurunkan berat badan, detoksifikasi alam bagi tubuh, menurunkan risiko penyakit jantung, menstabilkan kadar gula darah. Adapun manfaat puasa bagi segi spiritual keagamaan, menambah bertakwa kepada kita Allah SWT, memperkuat hubungan dengan Allah, mempererat iman, meraih kesabaran. Baik, yang kelima yaitu ibadah maliyah. Adapun ibadah maliyah, definisi zakat. Kata zakat merupakan islim menghindar dari yang berarti berkah, tubuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah adalah para ulama memberikan sebagian yang khusus dari kata yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagainya saluran pada waktu yang khusus yang berhak menerimanya. Adapun definisi zakat yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Adapun zakat mal adalah zakat yang dilakukan atas segala teknis harta yang secara zat maupun substansi pemberiannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, 1 sya kurma atau gandum diwariskan adalah kilogram yaitu 2,5 kg dan bisa
diberikan dalam satuan liter yaitu 3,1 liter. Takaran tidak boleh kurang namun boleh lebih. Ketentuan zakat fitrah disediakan dengan di tempat yang bersangkutan. Baik, apa saja larangan ibadah haji, yaitu memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagian laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau kuku atau bulu. Yang keempat, memotong kuku atau keenam, membunuh binatang buruh. Ketujuh, melangsungkan akad nikah. Ke-8, berhubungan badan. Adapun dalil tentang haji yaitu Quran surah Al-Imran ayat 97 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 196 dan Quran surah Al-Haji ayat 27. Itulah sedikit dari penjelasan tentang ibadah sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Jika ada kesalahan, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, billahi fisabilillah, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibah adalah memiliki arti yang pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dalam bentuk apapun itu. Ketentuan pemberi hibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, lafaz ijab dan kabul. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab. Wakaf berarti menahan diri, sedangkan menurut istilah adalah wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Ketentuan adanya wakrat, harta wakaf, madku Allah, istirab. Adapun akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru lahir. Ketentuannya dilaksanakan pada hari ke-7, apabila lewat bisa dilaksanakan pada hari ke-14 dan 21. Untuk bayi laki-laki menyembelih hewan 2 ekor kambing, untuk perempuan menyembelih hewan 1 ekor kambing. Yang berikutnya, kurban adalah menyembelih binatang tertentu pada hari kurban Idul Adha atau hari Tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijriah dengan niat terwujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan unta, sapi, kerbau diberlakukan untuk berkurban 7 orang. Adapun infak berasal dari kata naraga yang berarti telah berlalu habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau berlanja. Menurut istilah adalah mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan. Ketentuan infak itu tidak berlebihan, memprioritaskan kewajiban, memperhatikan hak yang lebih penting. Sedangkan zakat mal adalah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau barang yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk ditarikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun yang keempat adalah sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Sedekah menurut istilah artinya suatu amalan dilakukan secara ikhlas atau sukaria, semata-mata hanya menyempurnakan ridhonya sebagai bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Ketentuan sedekah yaitu orang yang berakal sehat. Kedua, barang yang diberikan adalah barang yang bermanfaat dan hasil usaha sendiri. Yang ketiga,
hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima, infak. Infak berasal dari kata